5. Nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Al-Quran menggambarkan Luqmanul Hakim sebagai seorang ayah yang bijak. Nasihat-nasihat beliau kepada anaknya diabadikan dalam Quran surah Luqman ayat 13-19. Berikut kita bahas 5 nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Nasihat hidup pertama dan paling utama yang disampaikan Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Menurut ulama mazhab Syafi'i, Imam Baydawi, latar belakang Luqman menyampaikan nasihat itu kepada anaknya adalah karena sebelumnya anak Luqman adalah seorang kafir. Karena itulah beliau menyeru anaknya untuk beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Nasihat yang kedua Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah bahwa setiap perbuatan ada balasannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Luqman ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardali fataku fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Yang artinya, Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi yang berada dalam batu, langit, atau bumi, niscaya Allah akan memberi balasan. Sesungguhnya Allah maha lembut, maha teliti. Ulama mazhab Hambali, Ibnu Adil Al-Hambali, menjelaskan bahwa frasa suatu perbuatan seberat biji sawi menggarisbawahi kecilnya nilai perbuatan itu, dan kata berada dalam batu menjelaskan tersembunyinya perbuatan itu dari makhluk lain, sedangkan kata langit bermakna keadaan perbuatan yang sangat jauh dari penglihatan, dan kata bumi menjelaskan kegelapan yang melingkupi perbuatan itu. Dengan kata lain, Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu, dan Allah akan membalas perbuatan hambanya sebesar maupun sekecil, seburuk maupun sebaik apapun perbuatan itu. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nasihat yang ketiga Luqmanul Hakim terhadap anaknya adalah perintah mendirikan sholat. Setelah menanamkan iman ke dalam hati anaknya, Luqman menasihati anaknya untuk mendirikan sholat. Sesuai dengan firman Allah
Surah Luqman ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna zalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ahli tafsir Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mendirikan sholat adalah menyempurnakannya baik dari segi rukun, syarat, tata cara, dan ketepatan waktu mengerjakannya. Karena sholat yang sempurna akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Ankabut, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Menjaga dan menyempurnakan salat dapat membuat seseorang hamba malu untuk berbuat keji dan munkar. Karena orang yang bersungguh-sungguh dalam sholat tidak mungkin bermain-main dengan hukum Allah yang lain. Nasihat yang keempat Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah agar tidak bersikap sombong, sesuai dengan firman Allah surah Luqman ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ahli tafsir Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwa Allah tidak meridhoi orang yang sombong. Bahkan Allah akan melemparkannya ke neraka. Seluruh kebesaran dan kekuasaan hanya milik Allah. Karena itu, hanya Allah yang berhak membanggakan diri atas kepemilikannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jal, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma qazaftuhu finnar. Yang artinya Allah berfirman, kebesaran adalah pakaianku dan keagungan adalah selendangku. Siapa yang merebutnya dariku, maka aku akan melemparkan ia ke neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, nasihat yang terakhir, yang kelima, Luqmanul Hakim terhadap anaknya adalah untuk hidup sederhana. Kebalikan dari sombong adalah tawaddu atau rendah hati. Sikap tawaddu terwujud dalam pola hidup yang sederhana, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Luqman ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Artinya, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. Luqman menyuruh anaknya untuk bersikap sederhana dalam berjalan dan bersuara. Dalam tafsir resmi Kementerian Agama dijelaskan, berjalan dengan sederhana yang dimaksud adalah berjalan dengan wajar, tidak dibuat-buat dan tidak terkesan angkuh. Sedangkan merendahkan suara ketika berbicara bertujuan agar orang yang mendengarkan merasa nyaman dan tentram mendengarkan pembicaraan.
Suara yang terlalu keras atau kasar akan menyakiti telinga dan membuat orang yang mendengarkan merasa sakit hati dan tidak dihargai. Namun demikian, berbicara dengan tegas dan berjalan dengan langkah yang tegap adalah perbuatan yang mubah atau dibolehkan, karena tidak berkaitan dengan sikap angkuh dan sombong. Itulah 5 nasihat Luqmanul Hakim terhadap anaknya. Oleh karena itu, kita harus ambil pelajaran ataupun hikmah dari nasihat Luqmanul Hakim terhadap anaknya, sehingga kita memiliki sifat-sifat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, mudah-mudahan 5 nasihat ini bermanfaat untuk kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.